Film ini berjudul You Are the Apple of My Eye, yang menceritakan tentang seorang pria yang menyukai wanitanya tetapi tidak tercapai karena akhirnya si wanita menikah dengan pria lain. Begini ceritanya. Dia adalah Kosuke. Kosuke ini adalah anak penjual tahu yang miskin dan hidup seadanya. Setiap hari Kosuke berangkat ke sekolah paling pagi karena dia harus melakukan latihan karate di sekolahnya. Dan walaupun begitu, dia tetap kalah kalau berantem. Di sekolah, Kosuke ini mempunyai sahabat bernama Kazuki yang hidungnya selalu mimisan jika dia berbohong. Dan juga ada Junon yang menjadi sahabat Kosuke. Dan gadis yang godain Junon tadi bernama Utako. Dia adalah sahabat Kosuke sejak SD. Utako adalah pecinta kucing. Setiap hari Kosuke ini selalu dihukum oleh gurunya karena dia adalah murid yang paling bodoh di kelas. Hingga pada saat pelajaran matematika, guru matematikanya ini menginginkan Kosuke untuk duduk di depan Sakura, gadis paling cantik di kelasnya, sekaligus paling pintar dan paling jutek di kelasnya. Dan Kosuke ini adalah anak dari seorang dokter yang kaya raya dan terkenal sekali di Jepang. Sakura adalah sahabat Utako. Karena Sakura ini adalah gadis yang sangat cantik, jadi setiap hari ketika Sakura sedang belajar, teman-teman dari Kosuke ini selalu mengintipnya. Sedangkan Kosuke adalah kebalikannya dari Sakura. Kosuke ini adalah siswa yang paling bodoh di sekolahnya, apalagi soal pelajaran matematika. Hari itu waktunya pelajaran matematika, tapi ternyata Sakura tidak bawa buku matematika. Dia lupa membawa bukunya karena tertinggal saat belajar. Lalu Kosuke memberikan pinjaman bukunya dan Kosuke pun memilih untuk duduk di belakang. Sambil membuka bukunya Sakura dan tidak memperhatikan guru, Kosuke menemukan kata The Apple of My Eye, yang artinya adalah orang yang benar-benar dicintai melebihi apapun. Dan Sakura juga menemukan tulisan di bukunya Kosuke yang menuliskan bahwa Sakura cantik jika tidak terlalu serius. Haha. Karena dampak dari tulisan yang ada di bukunya Kosuke, maka sepulang sekolah, Sakura pun menanyakan kepada Utako apakah dia gadis yang terlalu serius atau gadis yang kaku. Dan mulai sejak saat itu, Sakura pun tidak lagi terlalu jutek belajar di kelas. Dan Sakura pun bertanya kepada Kosuke, kenapa dia malas untuk belajar matematika dan malah memilih belajar bela diri, karena Sakura tidak terlalu suka dengan bela diri yang dipelajari oleh Kosuke. Kosuke berkata bahwa matematika itu pelajaran yang tidak ada gunanya. Dasar si Kosuke ini memang bodoh dan juga sangat cuek sekali, hingga dia tidak mengerti apa yang dirasakan oleh Sakura. Ternyata Sakura ini menaruh hati kepada Kosuke, dan dia memberikan kode-kode kecil, yaitu menusukkan pulpen ke punggungnya Kosuke. Tapi memang apa yang dirasakan oleh Kosuke hari itu adalah Sakura itu ternyata makin cantik jika tidak terlalu serius. Sepulang sekolah, Sakura menemui Kosuke di parkiran sepeda dan juga memberikan catatan kecil dan soal matematika agar si Kosuke mau belajar matematika dan bisa lulus ujian. Namun Kosuke tidak mempedulikan apa yang diberikan oleh Sakura kepadanya dan dia seolah acuh. Walaupun sosokan gak peduli, ternyata di rumah dikerjakan juga soal-soal itu yang diberikan oleh Sakura. Walaupun hasilnya itu salah semua, tapi Sakura nggak menyerah dan memberikan soal lagi untuk dipelajari Kosuke. Saat semua orang-orang sibuk bermain di sekolah, Kosuke malah sibuk belajar, dan ini yang dilakukannya. Kini akhirnya setiap hari Kosuke selalu rajin belajar, bahkan ibunya pun sampai curiga ada apa yang terjadi dengan Kosuke. Dan bahkan ketika sedang kumpul dengan teman-temannya, Kosuke pun selalu ketiduran karena tiap malam dia belajar sampai larut. Tapi dengan perbuatannya itu ternyata ada hasilnya juga, dan Kosuke mendapatkan nilai yang bagus di kelas. Dan semua adalah hasil dari jerih payah dari Sakura, dan Sakura pun merasa bangga dengan apa yang dihasilkan oleh Kosuke. Keesokan harinya di kelas, Kosuke tiba-tiba bercerita jika di tembok kelasnya itu sering terdengar jeritan seorang wanita yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan hal itu membuat Sakura menjadi ketakutan. Karena hal itu, Kosuke harus bertanggung jawab karena Sakura itu sering belajar hingga malam di sekolahnya. Jadi terpaksa Kosuke harus menemani Sakura belajar.
Karena belajar menemani Sakura di malam itu, Kasuke dan Sakura pun semakin akrab dan semakin dekat walaupun mereka saling menyembunyikan perasaan masing-masing. Karena merasa nilai pelajarannya sudah semakin bagus, Kasuke pun mengajak Sakura untuk bertanding. Dan siapakah yang paling tinggi nilai ujiannya? Sombong sekali dia. Dalam pertandingan ini, yang kalah harus mendapatkan hukuman. Jika Kasuke yang kalah, dia harus rela rambutnya untuk digunduli. Dan jika Sakura yang kalah, Sakura harus mengunci rambutnya selama 1 bulan. Dan akhirnya pertarungan pun siap dimulai. Dan pada hari yang sudah ditentukan dan nilai pun keluar, ternyata yang menjadi pemenang adalah Sakura. Kasuke pun harus menanggung konsekuensinya. Dia harus mengunduli rambutnya dan langsung pergi ke tukang cukur yang ada di ujung jalan. Karena rambut Kasuke yang gundul, hal itu pun membuat si Sakura langsung tertawa. Sangat lucu sekali pikirnya. Dan teman-temannya sibuk memegang-megang kepala dari Kasuke. Tiba-tiba Sakura pun lewat dengan rambut dikuncir juga. Dan walaupun menang, ternyata Sakura menemani Kasuke untuk menguncit rambutnya. Karena rambut yang dikuncit itu, Kasuke sungguh sangat terpesona dengan kecantikan Sakura. Waktu pun terus berlalu hingga tibalah saatnya kelulusan pun tiba. Sakura menjadi wakil untuk sambutan perpisahan itu dan haru menyelimuti mereka hingga akhirnya mereka pun berpisah dan menentukan pilihan sekolah masing-masing untuk melanjutkan ke universitas. Masa-masa yang indah saat SMA sudah terlewati dan mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah acara kelulusan seremonial di sekolah, mereka pun merayakan kelulusan itu dengan berkunjung berlibur ke pantai. Semua kisah-kisah di SMA, kisah cinta monyet, kisah masa lalu, kisah-kisah yang ya entah apa itu kisah namanya, dihabiskan oleh mereka di pantai ini. Dan akhirnya pun mereka benar-benar berpisah, sibuk masing-masing dengan pelajaran yang baru, dengan kesibukan yang baru di sekolah yang baru. Sakura pun melanjutkan sekolah kedokteran di universitas ternama di Jepang. Dan hari itu pun Kasuke menemani Sakura yang ingin berangkat ke Tokyo dan memberikan hadiah kepada Sakura sebuah kaos yang bertuliskan "You are the apple of my eyes" dan meminta Sakura untuk mencari artinya di internet. Kereta pun tiba. Sakura berkata kepada Kasuke dia tidak akan melupakan Kasuke dan akan selalu merindukannya sampai kapanpun. Setelah kepergian Sakura, akhirnya Kasuke pun diterima di universitas negeri dan menempati kos-kosan yang sangat sempit. Dan hari-hari Kasuke diwarnai dengan bersama kawan-kawan barunya. Kasuke diterima di Universitas Sastra dan dia ingin menjadi seorang penulis. Karena harus berbeda kota dengan Sakura, akhirnya pun Kasuke kangen dan menelpon Sakura. Ternyata di Tokyo, Sakura satu kos dengan Utako. Tapi perbincangan lewat telepon itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba HP dari Kasuke itu baterainya habis alias lowbat. Wah. Liburan musim panas pun tiba. Akhirnya Kasuke dan Sakura pun bertemu di stasiun tempat mereka terakhir ketemu dulu, waktu Kasuke mengantarkan Sakura untuk pergi ke Tokyo. Saat bertemu, Sakura mengenakan kaos yang diberikan oleh Kasuke dulu, yaitu kaos yang bertuliskan "You are the apple of my eyes." Dan mereka setelah bertemu sangat dekat sekali dan semakin dekat. Mereka berdua bergembira bersama dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua walaupun mereka masih saling menutupi perasaan masing-masing. Akhirnya Kasuke pun tidak tahan memendam perasaannya, lalu mengatakan kepada Sakura bagaimanakah perasaan Sakura kepada dirinya. Sambil menerbangkan lampion, mereka berdua terdiam dan Sakura pun tidak berbicara apa-apa. Dan akhirnya mereka pun menghentikan pembicaraan itu dan memandangi lampion yang terbang bersama harapan mereka. Semua harapan yang ada dalam benak mereka masing-masing. Akan berkata biarlah waktu yang menjawabnya. Kasuke pun pergi dan dia sadar bahwa Sakura tidak akan mungkin menerimanya karena Kasuke hanyalah pria idiot yang tidak pantas untuk Sakura. Dan akhirnya Kasuke pun meninggalkan Sakura. Semenjak kejadian itu, hari-hari Kasuke pun diisi hanya untuk menangisi Sakura.
dia pun sangat terpukul dan hatinya terluka sangat dalam. Hingga 2 tahun dia tidak menghubungi Sakura dan tidak menghubungi teman-temannya. Hingga suatu malam, tiba-tiba gempa yang sangat besar mengguncang Jepang. Dan saat itu pikiran Kasuke hanya tertuju kepada Sakura. Dia mencoba menghubungi Sakura. Sambil berlari, dia terus menghubungi Sakura namun tidak berhasil. Dan dia pun terus menghubungi hingga akhirnya Sakura pun mengangkat teleponnya. Setelah 2 tahun lebih tidak mendengar suara Sakura, akhirnya Kasuke mendengar lagi suara Sakura di ujung sana. Dan dalam perbincangan telepon itu, Kasuke lagi-lagi bertanya, "Mengapa kau tidak ingin menjadi pacarku?" Namun Sakura hanya menjawab bahwa dia tidak bisa mengerti dunia di antara mereka berdua. Bikin bete jawabannya ya. Di dalam benak Sakura ternyata berkata bahwa Sakura pun tidak mengerti apa perasaan yang terjalin di antara mereka berdua. Dan dia tidak yakin dengan perasaan itu. Di malam itu mereka berdua hanya bisa saling menahan rindu. Walaupun perasaan Sakura tidak yakin tentang apa yang dirasakannya untuk Kasuke. Sakura hanya berkata, "Terima kasih telah mencintaiku dengan tulus dan apa adanya. Dan terima kasih sudah hadir dalam kehidupanku, menemaniku selama ini bersama-sama." Sejak kisah itu berakhir, Kasuke pun mulai fokus untuk menulis sesuai dengan jurusan di fakultas yang ia tekuni. Jadi mulai saat itu dia menjadi seorang penulis. Hingga akhirnya Kasuke pun membuat tulisan yang sangat terkenal dan fenomenal. Dia sukses menjadi penulis dan kaya raya. Dan pundi-pundinya pun semakin banyak dan kini Kasuke pun menjadi seorang penulis anime terkenal dan paling terkenal di Jepang. Pada saat itu tiba-tiba Sakura menghubunginya. Sakura mengundangnya untuk bertemu bersama teman-teman yang lain. Dan tentu saja Kasuke ingin sekali berkumpul bersama teman-temannya dan bertemu dengan mereka. Kasuke mempersiapkan semua pertemuan itu dan datang dengan percaya diri. Karena kini Kasuke menjadi seorang yang sangat sukses. Namun apa yang dilihatnya? Ternyata yang dilihatnya adalah Sakura menikah dengan pria lain dan membuat hati Kasuke hancur lebur menjadi debu. Kasuke hanya memandangi Sakura sambil bertepuk tangan dengan hati yang luka. Demikianlah kisahnya. Kisah masa SMA, kisah cinta monyet yang berakhir memilukan. Seandainya mereka tidak menutup hati mereka masing-masing, dan seandainya Kasuke dari dulu tidak cuek, mungkin mereka akan tetap bersama sampai saat ini. Dan kini Sakura menikah dengan orang lain. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.